Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Saidah SPD, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 4 Maja. Saya mengikuti lomba merencanakan atau membuat model pembelajaran dalam rangka Hari Jadi ke-532 Majalengka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru di SMP Negeri 4 Maja. Selamat Hari Jadi yang ke-532 Majalengka. Bersama bangkit, lanjutkan Majalengka Raharja. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenankan saya memaparkan model pembelajaran yang saya rancang, yaitu berjudul model pembelajaran mitigasi bencana alam. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran mitigasi bencana alam? Model ini merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi peserta didik tanggap terhadap peristiwa bencana alam dan terlatih dalam melakukan mitigasi. Selain itu, model pembelajaran ini mempresentasikan karakter berpikir kritis, proses penyelesaian masalah, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama peserta didik dalam menghadapi bencana alam. Apa tujuan dirancangnya model pembelajaran mitigasi bencana alam? Agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Penyampaiannya dikemas dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan konsepnya tersampaikan dengan baik dengan mengembangkan keterampilan abad 21 dan penguasaan teknologi informasi. Penting memahami bahwa bahaya bencana alam tidak dapat kita cegah dan dapat terjadi kapan saja. Kita hanya dapat memperkecil resiko bahayanya yang disebut dengan istilah mitigasi. Langkah model pembelajaran mitigasi bencana alam yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan. Peserta didik diberi motivasi berupa tayangan suatu peristiwa bencana alam sehingga muncul beberapa pertanyaan dari peserta didik. Dalam tahap ini peserta didik dilatih agar memiliki karakter berpikir kritis. Tahap kedua yaitu mencari informasi. Pada tahap ini peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber belajar tentang bencana alam meliputi penyebabnya, bagaimana peristiwa bencana tersebut terjadi, dampak bagi kehidupan, dan bagaimana mitigasinya. Dalam tahap ini peserta didik dilatih agar memiliki karakter dapat berpikir kritis dan menyelesaikan masalah serta dapat berkomunikasi. Yang ketiga yaitu melakukan simulasi. Peserta didik melakukan simulasi mitigasi bencana alam sebelum terjadi, pada saat terjadi, dan setelah terjadi. Dalam tahap ini peserta didik dilatih untuk dapat bekerja sama dan berkomunikasi. Yang keempat yaitu refleksi. Pada tahap ini peserta didik mengapresiasikan hasil kegiatan pembelajaran mengenai mitigasi bencana alam seperti membuat poster atau produk lain yang berhubungan dengan proses mitigasi bencana alam. Dan pada tahap ini peserta didik dilatih untuk memiliki karakter kreatif. Berikut gambaran dalam sebuah pembelajaran yaitu tentang bencana alam gempa bumi. Mulai dari pendahuluan ada tahapan orientasi. Guru mengucapkan salam, kemudian bersama-sama dengan peserta didik berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik, memotivasi dan mengkondisikan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, bertanya tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu misalnya tentang pergerakan lempeng. Selain itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, dan teknik penilaian. Masuk ke tahap inti, yaitu yang pertama tadi, tahapan dalam model, yaitu mengajukan pertanyaan, di mana guru memfasilitasi siswa dengan menayangkan berita gempa bumi dan dampaknya bagi makhluk hidup. Peserta didik diarahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dari tayangan gempa bumi tersebut dan mendiskusikannya. Contoh, apa yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, kemudian bagaimana kekuatan gempa bumi dapat diukur, kategori dan dampaknya bagi makhluk hidup dan lingkungan. Terus bagaimana agar kita dapat mengurangi dampak atau resiko dari peristiwa gempa bumi tersebut. Tahap berikutnya yaitu mencari informasi. Nah, di sini guru memfasilitasi peserta didik dengan misalnya menayangkan mitigasi bencana gempa bumi atau mengarahkan siswa mencari sumber belajar lain seperti buku siswa dan sebagainya. Kemudian
Berkomunikasi, peserta didik berdiskusi mengenai mitigasi sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi bencana gempa bumi dari hasil tadi mencari informasi. Kemudian melakukan simulasi. Nah, setelah berdiskusi, mereka melakukan simulasi. Guru memfasilitasi siswa melakukan simulasi mitigasi mulai dari bisa sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi gempa bumi. Setelah melakukan kegiatan simulasi, ada tahap refleksi di mana guru memfasilitasi peserta didik membuat rangkuman langkah mitigasi bencana gempa bumi. Kemudian bersama peserta didik mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran. Pada tahap berikutnya ada penugasan kelompok untuk membuat poster mitigasi bencana gempa bumi. Dan ini merupakan tahap refleksi yang memungkinkan peserta didik untuk kreatif. Kemudian guru menginformasikan kegiatan pembelajaran berikutnya bersama peserta didik berdoa dan kemudian mengucapkan salam. Adapun penilaian dalam model pembelajaran mitigasi bencana alam, untuk penilaian sikap bisa menggunakan teknik observasi atau penilaian antar teman. Untuk penilaian pengetahuan ada tes tertulis dan juga penugasan. Dan untuk penilaian keterampilan menggunakan penilaian kinerja. Adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan model pembelajaran mitigasi bencana alam. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran mengembangkan keterampilan ABA 21 dan teknologi informasi. Sedangkan kekurangannya, tidak semua materi pembelajaran IPA dapat menggunakan rancangan model ini. Dimungkinkan hanya untuk materi tentang bencana alam dan mitigasinya saja. Itu merupakan paparan dari saya tentang model pembelajaran mitigasi bencana alam. Berikut contoh penerapan model pembelajaran mitigasi bencana alam pada pembelajaran mitigasi. Allahu Akbar, ada gempa ya? Segera berlindung ke bawah meja. Ke bawah meja. Cepat ke bawah. Neng, ke bawah. Agak ke dalam meja ya. Di bawah, semuanya di bawah. Ya, di bawah meja, diam. Ayo, gempanya udah ini mereda. Ayo, kelompok ini dulu. Tetap lindungi kepala kalian. Ini dulu, cepat. Cepat ini di titik kumpul ya. Gempa lagi. Gempa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.